Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mendra Coki Sipayung. Dan pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang gitar. Dan apa-apa saja yang saya bahas dalam video kali ini atau apa-apa saja pokok pembahasannya, berikut adalah laporannya. Pokok pembahasan yang pertama yaitu merawat gitar. Dalam merawat gitar ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu melap gitar ketika selesai digunakan, dan kemungkinan besar tangan kita akan mengalami keringatan. Keringat akan menimbulkan karat pada logam. Maka dari itu perlu kita lap senar gitar agar tetap awet dan utuh. Bisa menggunakan kain ataupun menggunakan tisu. Tahap yang kedua yaitu ketika kita ingin bepergian ataupun gitar kita ingin kita tinggal, harap senar gitar dapat kita turunkan ataupun tuningnya kita turunkan untuk menghindari tuning bermasalah ataupun mengakibatkan bengkok pada neck gitar. Tahap yang ketiga yaitu dalam penyimpanan gitar. Kalau menurut pendapat pribadi saya, jangan pernah meletakkan gitar di sembarang tempat. Dan kita harus meletakkan gitar pada stand gitar ataupun pada hardcase atau tas gitar. Dan kalau saya juga menyarankan agar tas gitar kita itu jangan yang tidak berbusa, diusahakan yang berbusa agar bodi gitar ini tidak lecet ataupun tidak terbentur ke benda-benda tajam lainnya. Langkah selanjutnya yaitu ketika kita sedang mengganti senar gitar, alangkah baiknya dalam waktu itu kita membersihkan seluruh bagian pada gitar, termasuk pada bagian fret gitar yang sering ada hitam-hitam ataupun kotoran-kotoran. Dan saran saya ketika kita ingin membersihkan pada bagian fret gitar, kita menggunakan tisu dengan cairan pembantu yaitu minyak telon ataupun minyak kayu putih agar bersihnya dapat lebih maksimal. Langkah kelima yaitu hal yang harus kita lakukan yaitu mengecek kondisi gitar paling sedikit sekali dalam 1 minggu. Yang harus kita cek yaitu pada bagian-bagian yang sulit atau yang jarang sekali terlihat. Yang kemungkinan itu pada bagian hand gitar atau bagian kepala gitar, bagian bawah gitar ataupun bagian belakang gitar. Pengecekan gitar ini bertujuan untuk menghindari apabila ada lecet pada bagian gitar ataupun ada kotoran-kotoran yang sulit untuk dibersihkan pada gitar. Jika ada kotoran yang sulit untuk dibersihkan, lama-kelamaan dia akan makin sulit untuk dibersihkan. Langkah yang keenam yaitu kita harus menjaga kondisi ataupun harus memperhatikan kondisi senar kita setiap harinya. Kenapa? Karena jika senar gitar kita tidak terjaga kondisinya, maka senar gitar akan berkarat. Apa yang menjadi dampak dari senar gitar yang berkarat ini? Senar berkarat akan mengakibatkan cedera pada bagian jari kiri. Kenapa? Ketika kita sedang membuat slit atau seperti ini, kemungkinan jari kita akan merasa sakit dan akan berpengaruh terhadap permainan gitar kita. Kemudian langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir yaitu kita harus dapat mencintai alat musik kita yaitu gitar. Mencintai dalam bentuk apa? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita harus bisa merawat gitar dengan baik dan benar. Pokok pembahasan yang kedua yaitu melakukan senam jari. Untuk meningkatkan teknik bermain gitar, kita harus melakukan senam jari. Bisa ini dijadikan sebagai pemanasan ataupun untuk mencari melodi. Senam jari yang sering saya gunakan yaitu menggunakan do re mi fa sol la si do ataupun solmisasi. Biasanya itu sampai oktav keduanya. Ya, biasanya saya menggunakan tergantung. Dan pada kesempatan ini saya akan menggunakan dari kunci D. Yang pertama saya mainkan yaitu dari bawah ke atas seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk ke bawah seperti ini. Seperti itu.
Kemudian di tangan kanan kita bisa menggunakan jari ataupun menggunakan pick. Kalau menggunakan alat bantu pick, kita memetiknya secara up down atau down up secara berganti-ganti. Kalau kita menggunakan jari, bisa kita menggunakan dua jari telunjuk dan jari tengah, yaitu saling bergantian. Seperti itu. Hal itu ataupun latihan itu dilatih secara terus-menerus sehingga bisa menjadi lebih cepat ataupun lebih lincah. Seperti ini. Seperti itu. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu kita melakukan ataupun membuat agar jari kita semakin lebih lentur. Dan pokok pembahasan ini adalah penerusan dari pokok pembahasan senam jari. Metode yang harus kita lakukan atau cara yang harus kita lakukan yaitu seperti ini. Seperti itu. Bagaimana kita melakukan cara seperti itu dengan baik dan benar? Boleh kita menggunakan metode ataupun cara mengikat jari secara silang menggunakan karet. Kita ambil satu karet gelang biar lebih mudah dicari. Kemudian kita lilitkan secara menyilang pada jari kita, keempat jari kita. Seperti ini. Sekedar penjelasan kenapa dibuat seperti itu. Ketika kita bermain seperti ini, maka jari kita akan dipaksa menyatu. Maka dari situ kita akan berusaha supaya jari kita lebih renggang. Seperti itu. Maka dari sini kita harus latihan secara terus-menerus seperti ini. Seperti itu. Untuk tangan kanannya, kita sama seperti yang tadi, bisa menggunakan jari ataupun menggunakan pick. Jika kita menggunakan jari, kita menggunakan dua jari ini, yaitu secara bergantian, telunjuk jari tengah dan telunjuk jari tengah, seperti itu. Jika kita menggunakan pick, maka kita akan buat secara up down atau down up seperti itu. Seperti ini jika kita menggunakan pick. Seperti ini. Seperti itu. Jika kita menggunakan jari, maka seperti ini. Seperti itu. Oke, topik pembahasan selanjutnya yaitu kita mencari chord tanpa harus melihat dari internet ataupun tutorial YouTube lainnya. Metode yang harus kita lakukan yaitu kita harus tahu apa itu family chord. Cara penjelasannya seperti ini. Kita tetapkan dulu, misalkan kita ambil dari C, D, E, F, G, A, B, C. C adalah chord pertama. Kemudian nada keduanya atau chord keduanya D, E, F, G dan seterusnya seperti itu. Jika nada pertamanya C, bisa ditulis ya C itu kita ambil untuk family chord, C itu mayor. Kemudian nada kedua atau D-nya minor, jadi D minor. Kemudian nada ketiga E menjadi E minor. Keempat F menjadi tetap F mayor. Kemudian nada kelima G mayor. Nada keenam A minor. Kemudian nada ketujuh B dim.
kemudian nada ke-8 kembali lagi ke C, seperti itu. Maka dari situ kita bisa cari, misalkan dari nada C, C naik, C nada kedua menjadi minor, aturan D seperti ini, jadi seperti ini. Kemudian nada ketiga E, ini E mayor, yang tadi nada ketiga yaitu E minor, seperti nah. Kemudian nada keempatnya F, F mayor, seperti ini. Kalau minornya seperti ini, mayor seperti ini. Kemudian G, G itu G-nya G mayor, dan seterusnya. Kalau apa tadi, A minor seperti ini. Untuk mencari lagu kita tentukan seperti itu. Misalkan lagu Potong Bebek Angsa dari kunci C, potong bebek angsa, masa nggak pas. Jadi dari situ kita harus tahu nyanyiannya, dan di situ jika kita sudah tahu nyanyiannya maka kita gampang mencari chordnya. Misalkan potong bebek angsa, masa dikuali, nona minta dangsa, seperti itu. Dan memang itu proses, tapi jika kita tahu nyanyikan dan metode yang tadi kita pahami pasti gampang. Kemudian bagaimana jika kita bermain dari kunci D, seperti yang tadi kita main dari kunci C, potong bebek angsa, masa dikuali, seperti itu. Jika kita bermain dari D, maka dari C tadi kita naikkan satu, C naik satu menjadi D. Kemudian kuncinya selanjutnya yaitu G, G dinaikkan menjadi A. Kemudian kembali lagi ke D, seperti itu. Jadi potong bebek angsa, masa dikuali, nona minta dangsa, dangsa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la, seperti itu. Topik pembahasan selanjutnya yaitu mencari melodi sebuah lagu. Ya, mencari melodi sebuah lagu. Untuk mencari melodi sebuah lagu, hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu kita harus tahu dulu lagunya, kemudian kita tahu chordnya. Kita tahu dulu lagu dan chord. Misalkan kita mau bawa lagu yang tadi, Potong Bebek Angsa, kita main dari kunci D. Dan nyanyikan dulu seperti sekilas saja. Potong bebek angsa, masa dikuat. Dan yang sebelumnya tadi kita cara senam jari, kita sudah tahu cara senam jari tadi seperti ini. Nah dari situ itu sama dari kunci D. Jadi kunci C dia mundur. Yang tadi D dari sini. Kalau dari C seperti dari sini. Nah, seperti itu. Dan di topik ini kita akan main dari kunci D. Ku ambil, maaf salah lagu. Kunci D yaitu potong bebek angsa, kita harus pahami dulu nadanya, potong bebek angsa. Kemudian kita cari di senam jari tadi yang do re mi fa sol la si do atau do si la sol fa mi re do, yang seperti itu. Nah, potong bebek angsa, bebek seperti itu. Nah, jika kita sudah paham sama nada, kita akan gampang mencari. Misalkan, nah kurang, jadi, nah kelebihan. Kemudian kalau di sini, nah itu baru pas. Nah kemudian akan turun. Seperti itu. Sebenarnya untuk mencari melodi dalam sebuah lagu gampang. Asalkan kita tahu lagu dan kita tahu chordnya. Kemudian kita sudah memahami yang tadi cara yang saya ajarkan menurut pendapat saya, cara senam jari seperti tadi, yang seperti ini. Saya bisa menjamin ini akan efisien dan mudah untuk dipahami. Karena di senam jari seperti ini kita tidak sulit untuk memahami melodi. Seperti itu. Maka seperti yang tadi,
Oke, tahap selanjutnya yaitu untuk memperindah ataupun mempercantik agar tampilan gitar kita semakin lebih keren atau semakin kita lebih nyaman untuk memakainya. Ada beberapa alat ataupun sebagai memperindah, yaitu bisa dikatakan sebagai aksesoris dalam sebuah gitar. Yang pertama yaitu ada kita menggunakan kapo. Seperti ini. Ini kapo. Kapo seperti ini biasanya dijual bisa 50.000 atau 45.000. Kemarin saya beli 45.000. Kapo ini fungsinya untuk kalau dalam keyboard namanya transpose. Misalkan kita mainkan seperti ini. Yang awalnya tadi dari nada C dengan bentuk kunci seperti ini. Ini nada C. Kemudian kita buat kapo melangkai satu fret seperti ini, menjadi naik menjadi nada D. Itu fungsinya. Kemudian kapo ini juga bisa kita cara membuat kapo tanpa harus membeli. Seperti itu. Kita menggunakan pensil. Pensil dengan diikat di bagian fret gitar, di bagian neck gitar. Seperti ini. Tapi kurangnya di sini saya hanya menggunakan satu karet karena karet di sini tidak ada. Jadi untuk memaksimalkan kualitas dari kapo seperti ini, kita harus menggunakan karet yang lebih banyak sehingga menguatkan untuk menekan senar gitar menyentuh bagian fretnya. Seperti itu. Dan bentuk seperti ini menurut saya kurang bagus lah jika dibanding dengan kapo yang asli seperti ini. Karena jika kita menggunakan kapo dengan menggunakan pensil, kita akan sulit untuk memindahkan ke depan ataupun ke belakang. Aksesoris yang kedua yaitu strap. Seperti ini. Strap ini adalah, jika di bahasa sehari-hari, strap ini disebut dengan selempang gitar. Di mana selempang ini berfungsi untuk menopang gitar ketika kita bermain berdiri menggunakan gitar. Strap ini juga bisa diganti ataupun tanpa harus membeli strap, kita bisa menggunakan tali. Tapi penampilannya kurang begitu bagus jika dilihat. Namun kalau seperti ini menggunakan strap sangat mudah untuk bermain jika kita berdiri ataupun manggung ataupun acara di kafe-kafe. Kita akan lebih enak untuk bermain gitar. Seperti itu. Jadi fungsi strap itu sebagai penopang gitar agar kita tidak kewalahan untuk menopang gitar ketika bermain gitar di posisi berdiri. Aksesoris berikutnya yaitu untuk mempermudah kita dalam bermain gitar, yaitu ada pick. Pick ada dua jenis. Ini pick untuk dipegang, yang satu pick jari tanpa harus kita pegang dan menempel di bagian ujung jari. Seperti itu. Jika pick ini juga bisa kita buat tanpa harus membeli dengan menggunakan kartu. Atau baik kartu, misalkan kita baru beli kartunya itu masih ada yang lebih besar, itu kita potong menggunakan gunting, membentuk persis seperti bentuk pick. Bentuknya bisa seperti ini, senyaman kita menggunakan picknya. Sebenarnya apa yang menjadi fungsi pick ini? Fungsi pick ini memudahkan kita untuk memetik secara cepat dan menghasilkan suara yang jernih. Seperti itu. Sistem kinerja ataupun cara menggunakan pick itu masih sama, up down up down. Nah, seperti itu. Pick ini juga bisa digunakan dalam permainan cepat. Ataupun kalau jika menggunakan jari, kita akan sulit untuk seperti bermain tremolo seperti itu. Sulit, bukan tremolo, tapi sulit untuk membuat petikan cepat seperti ini. Seperti itu.
seperti itu. Jika menggunakan pick aslinya atau pick yang dibeli jauh lebih bagus dan jauh lebih mudah untuk dipergunakan. Aksesoris selanjutnya yaitu sebagai pelindung pada bagian bawah gitar. Kenapa saya bilang sebagai pelindung bagian bawah gitar? Karena ketika kita bermain gitar, sering sekali bagian di sininya sering lecet karena kena kuku. Jadi ini saya tunjukkan pelindung gitar. Saya ambil bentuk yang transparan karena tidak akan menghilangkan keindahannya seperti itu. Baiklah teman-teman, cukup sekian video saya. Jika ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.